Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang komunikasi sel. Teman-teman pasti bingung kan? Oh, sel bisa berkomunikasi. Terus, apakah sel melakukan komunikasi itu seperti halnya manusia? Faktanya, sel melakukan komunikasi itu seperti layaknya manusia. Sel bisa berkirim sinyal dan menerima sinyal serta merespon sinyal. Jadi, komunikasi sel adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal yang ada di lingkungannya. Nah, manfaat komunikasi sel yaitu ada pertama kelangsungan hidup sel, yang kedua homeostasis, yang ketiga ada perkembangan dan pembelahan sel, yang keempat ada perbaikan jaringan, dan kelima ada sistem imunitas. Nah, teman-teman tuh pasti bingung kan? Gimana sih cara sel berkomunikasi? Cara sel berkomunikasi pada sel hewan dan sel tumbuhan yaitu dapat berkomunikasi dengan kontak langsung atau memiliki sel junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Nah, ada 3 nih cara sel berkomunikasi. Yang pertama itu dengan membentuk gap junction sehingga terjadi hubungan antara sitoplasma dari kedua sel. Yang kedua itu dengan mengadakan kontak langsung, yaitu melalui molekul khusus pada membran yang akan memberikan sinyal kepada reseptor sel target. Yang ketiga itu dengan pelepasan messenger atau bahan kimia mediator yang bertindak sebagai sinyal untuk dikirim ke sel sasaran yang jauh letaknya. Cara sel hewan melakukan komunikasi yaitu pada signaling lokal, yaitu dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Contohnya seperti gambar berikut. Selnya lebih menonjol di permukaan selnya itu. Nah, komunikasi antar sel melalui molekul signaling itu ada 2, ada signaling sel dan target sel. Sel yang menghasilkan molekul signaling disebut signaling sel, dan sel yang menerima molekul signaling disebut target sel. Apabila sel melakukan signaling sel, maka si target ini akan menerima sinyal dari si selnya tersebut. Nah, ada 4 bentuk signaling komunikasi, yaitu ada yang pertama antar kontak dependen, yang kedua ada parasirin, yang ketiga ada sinaptik, yang keempat endokrin. Seperti contoh yang digambar berikut. Nah, dari gambar tersebut ada 2 yang termasuk signaling jarak dekat, ada parakrin dan sinaptik. Parakrin itu molekul signal atau senyawa kimia yang dikeluarkan oleh sebuah sel dan bekerja pada sel target di dekatnya. Dan parakrin, molekul pengatur lokalnya dilepaskan ke cairan ekstraseluler, yaitu contohnya nitriosida, histamin, dan prostaglandin. Yang kedua itu ada sinaptik, yaitu sel saraf yang melepaskan molekul kimia atau neurotransmitter ke dalam sinapsis. Neurotransmitter berdifusi di daerah sinapsis sehingga target terstimulasi. Nah, sedangkan signal jarak jauh itu ada endokrin, di mana hormonal sel endokrin mensekresi hormon kecairan tubuh seringkali ke dalam daerah. Hal tersebut memungkinkan hormon mencapai seluruh bagian pada sel tubuh. Nah, proses komunikasi sel itu ada 3. Yang pertama ada penerimaan, yaitu pendeteksian signal yang datang dari luar sel oleh sel target. Yang kedua itu ada transduksi, yaitu pengikatan molekul signal akan mengubah protein reseptor mengawali proses transduksinya. Yang ketiga itu ada prorespon, yaitu sinyal ditransduksi memicu respons seluler spesifik. Nah, berikut adalah gambar tahapan komunikasi sel jaluran transduksi signal. Berikutnya ada komponen komunikasi sel. Yang pertama itu ada sinyal atau ligan, molekul kimia organik atau anorganik yang ada di lingkungan sel. Yang kedua ada reseptor, yaitu bagian sel yang berfungsi untuk mengenal sinyal dan menerima sinyal. Yang ketiga ada isyarat molekul internal, yaitu mengubah transduksi isyarat asli ke dalam perilaku seluler. Yang keempat ada target protein, yaitu nukleus dan sitoplasma. Yang kelima ada respon, yaitu dapat berupa gerakan, sintesa protein, dan pembelahan sel. Sekian dari kelompok kami, apabila ada yang kurang atau berlebihan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.